membangun pendidikan pada keluarga itu mestinya dibangun dari orang tua. Karena kewajiban pertama kali bagi orang tua itu, bagi saya misalnya saya seorang suami adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang harus dijaga itu adalah dari siksa neraka. Makanya kalau saya sangat ideal dan sangat harus bahwa Nahdlatul Ulama itu membangun pendidikan-pendidikan yang bisa mewakili pendidikannya ibu di rumah. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa ibu juga ibunya mampu tapi tidak punya kesempatan dia. Iya. Iya. Bukan mampu tidak mungkin. Nah, itulah yang kita harapkan bahwa sebisa mungkin juga orang-orang itu yang disekolahkan di lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Neng Nita dalam acara Hasanah Ramadan, masih di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Pendidikan merupakan kewajiban maupun tuntutan setiap manusia. Dalam perannya Al-Ummu Madrasatul Ula, di mana ibu adalah pendidikan pertama bagi putra dan putrinya. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Kiai Badri Tuja, di mana beliau adalah pengasuh pondok pesantren Subulul Huda Bogo Nganjuk dan juga Wakil Khatib Syuriah PCNU Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nembe niki nggih, baru kali ini kita bertemu. Iya kayaknya. Iya, tapi di grup sudah sering melihat dan baru alhamdulillah akhirnya Allah mempertemukan kita dalam acara di Media Center. Alhamdulillah. Ya, terkait dengan tema kita kali ini masalah pendidikan nggih Kiai. Pendidikan di mana yang kita tahu itu seorang ibu itu adalah pendidik. Nah, monggo mungkin biar saya lebih dan juga pemirsa Media Center bisa tercerahkan lagi terkait pendidikan, terutama peran seorang ibu. Terima kasih. Ada hal yang menjadi harapan besar bagi orang tua. Harapan besar bagi orang tua adalah punya anak-anak yang saleh. Karena ini mesti menjadi pijakan kita dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza mata ibnu adama in qata amaluh illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Punya anak salih itu adalah menjadi harapan terbesar bagi orang tua. Karena hal yang didapatkan manfaat, faedah dan istimewanya anak salih itu tidak akan pernah berhenti walaupun orang tua sudah wafat. Tapi perlu dipahami bahwa membentuk anak salih itu adalah investasi yang mahal, bukan murahan. Nah, siapa pertama kali yang membentuk? Yang meletakkan anak kita, anak salih itu adalah mestinya peran pertama adalah orang tua. Di antara orang tua siapa yang menjadi istimewa adalah seorang ibu. Maka posisi ibu ini menjadi istimewa. Ketika punya harapan, maaf sekali lagi ya, Neng ya. Kalau ibu memang menjadi madrasatul ula bagi anak-anak. Tapi kalau ibunya tidak pinter, anak iso pinter. Tanda tanya besar. Kalau anaknya pengen anak soleh ya solihah, ya ibunya ya harus dimulai dari ibunya yang solihah. Karena ukur kebahagiaan kita, utamanya dalam tanda kutip berkeluarga, itu adalah yang pertama itu punya istri yang salihah. Makanya dalam hadis, seingat saya di kitab Muhtarul Ahadits ini, arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang menjadi tolak ukur sa'adah. Sa'adah itu apa ya? Kebahagiaan. Nah,
Wongku nak pengen bahagia itu harus memiliki 4 hal ini. Satu, antakuna zaujatuhu sholihah. Amin. Semoga saya di dalamnya. Antakuna zaujatuhu sholihah. Kalau istri-istri sholihah, maka dia akan bisa melahirkan anak-anak yang sholih dan sholihah. Makanya memang betul dikatakan bahwa al-ummah madrasatul ula. Iya. Tapi sejauh mana peran seorang ibu memang betul-betul bisa mendidik anak. Bisa mendidik anak. Konsep ini sudah mulai berubah. Karena mindset dan harapan juga berubah. Mindset kita sebagai orang tua tidak pernah berpikir mata butuh mimbakdi, tapi mata kulu mimbakdi. Jadi kita punya generasi yang kita pikirkan sesuk aku nak tuwe anakku iki mangan opo, nggak pernah berpikir anakku nyembah sopo gitu. Padahal tidak ada konsep harus memberikan pengajaran tentang untuk bahasa secara duniawi pekerjaan sing iso tidak ada yang ngatur itu. Ada beberapa konsep dari sudut pandang manapun bahwa kebahagiaan dari keluarga itu satu antakuna zaujatu sholeh wa auladu abror. Anak-anak yang birrul walidain. Walaupun anak itu iya bisa memang anak birrul walidain tanpa kebaikan orang tua iya takdir, tapi proses yang menjadi mendasar untuk menjadikan anak-anak itu sholihah itu adalah orang tua, dan peran utama adalah ada pada ibu. Maaf kalau kita melihat sejarah. Nabi Yunan Nuh alaihissalam ulul azmi berjuang menjadi nabi 950 tahun. Tapi karena ibunya istrinya bukan istri sholihah, anaknya tidak iman. Lain lagi, Nabi Yunus Musa alaihissalam diasuh oleh Fir'aun, kurang opok bejatnya Fir'aun, naudzubillah. Ngaku sebagai Tuhan, tapi dia seorang ibu yang salihah. Jadinya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh jadinya Kan'an yang tidak iman. Inilah bukti nyata bahwa peran seorang ibu menjadi hal yang sangat penting. Oleh karenanya membangun pendidikan pada keluarga itu mestinya dibangun dari orang tua. Karena kewajiban pertama kali bagi orang tua itu, bagi saya misalnya saya seorang suami adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang harus dijaga itu adalah dari siksa neraka. Makanya kalau saya sangat ideal dan sangat harus bahwa Nahdlatul Ulama itu membangun pendidikan-pendidikan yang bisa mewakili pendidikannya ibu di rumah. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa ibu juga ibunya mampu tapi tidak punya kesempatan ya. Iya. Mampu tidak mungkin. Nah, itulah yang kita harapkan bahwa sebisa mungkin juga orang-orang itu yang nyekolahkan di lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Nahdlatul Ulama. Ini yang bisa mengantarkan anak-anak sholih, mengantarkan anak-anak sholihah. Urusan negeri nanti aja lah, belakangan bisa jadi pegawai, jadi pejabat itu urusan takdir juga kan. Betul. Tetap kalah dengan yang bejo. Iya, benar. Dengan fenomena yang akhir-akhir ini muncul ya, Kiai, di mana peran ibu itu sangat-sangat urgent sekali dengan dimasuknya internet. Itu kan ibu-ibu tuh juga harus ekstra lagi. Saya jujur ya, saya sebagai ibu tuh juga kadang tuh ya Allah abote dadi ibu. Terkadang sampai boleh nggak ya Allah kalau saya dilahirkan kembali saya jadi orang laki-laki saja. Kadang pernah saya seperti itu karena beratnya nanggung beban mendidik seorang anak. Sebetulnya ya tidak boleh gitu juga. Iya, nggak boleh ya sebenarnya. Jangan dikira terus laki-laki itu nggak punya tanggung jawab. Iya, benar. Sebetulnya laki-laki jauh lebih berat daripada itu. Artinya memang sekarang itu ada budaya yang baru, teknologi yang baru itu memang harus diantisipasi. Antisipasinya harus antisipasi mental kita. Ya itu memang PR bagi kita semua. Tidak tahu bagaimana. Kalau saya sendiri sih untungnya anak-anak saya tidak boleh punya HP dan tidak akan dibelikan HP. Kok bisa ya Kiai? Ya bisa. Kalau punya HP ya punya orang tuanya, punya bapak ibu hanya dikontrol, tidak boleh. Syaratnya harus punya HP kalau sudah kalau saya cerita, kalau sudah
hafal Quran ada 15 juz. Kalau belum ya enggak boleh. Lah yang salah kadang-kadang kan kita. Saya pernah, karena pas kebetulan di rumah ada lembaga juga, ada TK, ada MI, ada MTS, ada MA, ada BLK. Ada salah satu wali murid itu usul, "Mbak, ndak bulanan ndak boleh bawa HP." Ya sampean tukokne kok. Ya kalau sampean enggak nukokne ya enggak wis gak nggowo sampean itu. Nah, itu memang sekarang menjadi tantangan besar. Makanya maaf loh ya kalau saya mengambil sastranya Pak W.R. Supratman dalam lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ini mesti harus dibangun kembali. Bangun kembali, nggih. Apa yang dikatakan beliau? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, kita tuh diwalik. Badannya dulu dibangun, jiwanya carry. Orang kober jiwa. Karena membangun badan tidak pernah selesai, jiwa tidak mungkin terbangun. Apa jiwa itu? Jiwa disiplin, jiwa jujur, jiwa qanaah, jiwa sabar, jiwa istiqomah. Ini dibangun dulu, jiwa jujur ini dibangun dulu. Lah kita kebalik, membangun ini, pinter teknologi, pinter bengkel, pinter ini, tapi jiwa tidak menjadi jiwa yang terbangun. Maka mestinya siapapun ini, maaf loh, baik ini kurang pemerintahan, pejabat negara, ini kudu menghayati betul lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah jiwa, bangunlah badannya. Lah kita balik, bangun badan aja yang terus bagaimana cara orang dapat kerjaan. Sesuk anakku itu gede piye nyambut gawe. Nak saya tak bilang sama anak saya nak gede rasa nyambut gawe gak apa-apa, sing penting duwe duit. Sami mawon kalau itu. Kembali kalau yang penting duit ya, iya lah, duitnya duit itu seperti apa kan ya harus bekerja juga. Wah, tidak harus. Tidak harus wong tangga kuwi kerja budal peteng mulai peteng beda motor ya 7 linu kok. Itu kan membuktikan bahwa rezeki tidak harus kerja. Oh iya. Rezeki. Artinya kalau orang dulu bilang kerja keras, kita harus mulai berpikir kerja cerdas. Kita harus mulai berpikir kerja cerdas. Makanya saya sering kayak ketemu di dunia maya, saya sering posting. Ya saya mau berpikir kerja cerdas. Kenapa saya harus capek-capek? Betul. Ya kecerdasan ini yang harus kita saya punya kenalan ini. Ya kita sambung silaturahmi. Lah kita menjadi kerja. Lah kita kerja keras ya repot, tenaga kita habis selesai. Nah, ini yang harus kita bangun. Makanya saya gojolkan sama orang-orang. Wong-wong ini ndelok kiai no penak-penak gak? Penak iki kiai mobil api-api, mobil omahe yo api-api. Kadang bojone double berangan. Kan lihat kiai kan enak. Tapi apa ada coba tak tanya, jenengan aja tak tanya. Jenengan pernah punya cita-cita ndak anaknya tak dadekno kiai? Enggak. Padahal ndelok kiai katanya jenengan enak, Pak Yai kok. Lah kenapa ndak pernah punya cita-cita anaknya dadekno kiai? Apa karena anak saya perempuan ya? Ya jadekno bunyai. Pernah. Lah berarti kalau jadekno bunyai berarti harus garap mulai bawah. Harus garap dimulai bawah. Dulu saya dapat pesan dari bapak saya, maaf bapak saya itu petani ya, bukan orang. Bahwa petani saya hidup wis mentolo wis nangis-nangis lah. Pokoknya bilangnya wis mondok, ngaji sing pinter, ngaji sing tenan. Sesuk ora usah mikir nyambut gawe apa. Gusti Allah mekai wetenge nek sing diisi, mekai tangan nek dicekel, mekai mripan sawang. Yang terakhir yang enggak enak bahasa bapak saya. Mekai utek kena mikir. Wah, itu aja. Wah, sekarang ya mikir saya. Mikir betul-betul terasa. Nah, itulah yang menjadi penting bagi kita. Pertama, kalau di saat kita itu berharap menjadi tujuan besar, kalau kita sudah tahu bahwa madrasatul ula, ibu sudah menjadi madrasah pendidikan pertama, maka ibu harus bisa mendidik mulai dari sebelum anak itu lahir sampai anak itu betul-betul bisa dilepas. Supaya bisa menjadi seorang ibu yang istilahnya apa ya? Ideal itu pripun nggih, Kiai? Biar saya belajar lagi. Ya mungkin pemirsa yang di rumah juga ingin tahu resep supaya menjadi ibu yang ideal itu seperti apa gitu. Saya belum bisa mendefinisikan yang ideal kayak apa, karena mungkin ideal itu subjektif beda-beda. Ya, mungkin subjektif. Garis besarnya mungkin dia. Ya itu ibu ideal ya ibu yang bisa mendidik anak. Itu yang paling ideal. Yang paling ideal itu ibu yang bisa mendidik anak. Mendidik dari sisi apa? Yaitu menciptakan anak-anak yang membentuk anak-anak yang solih dan solihah. Itu mestinya kan dimulai dari pribadinya, dimulai dari dirinya sendiri.
Jadi kalau ngajak anak-anak ngaji ya berarti orang tuanya yang ngaji, ngajak anak-anaknya sholat ya berarti orang tuanya ya sholat. Kadang-kadang orang tuanya bengok-bengok ayo ngaji, ibunya nyekel HP. Betul betul. Nah, jadi makanya yang paling pertama sebetulnya bukan mau itu, bukan nasihat yang terus dinasihati dikandani terus enggak, mestinya uswah yang menjadi utama. Jadi kalau bilang seorang ibu yang penting kayak saya ya uswah, menjadi contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Mungkin itulah. Lebih ini ya, lebih langsung dilihat sama anak. Langsung anak. Oh, ibuku gaene ngene iki langsung aku tak melok gitu ya. Ibu ki oh ya benar Kiai. Memang ada yang ibu ki ngongkon aku sholat tapi ibu malah ndelok TV ya gitu. Nggih. Berarti lebih cenderung kembali lagi ke ibunya nggih. Ya. Artinya kalau saat ini saya mau daftar di lembaga pendidikan, daftar jadi guru aja. Saya ditanya tuh, legalitas formalmu sebagai guru apa? Kebisaanmu sebagai apa? Jadi guru sebagai apa? Dedikasimu, loyalitasmu, kapasitasmu sebagai guru apa buktinya? Lah kita jadi ibu enggak pernah mau belajar sebagai guru. Enggak ada yang tanya. Enggak ada yang tanya soalnya. Saya pribadi kan yang tanya sama anak saya, jane bunda ngene iki piye to, Dik? Piye to, Mbak? Sampean tuh pengen punya ibu yang seperti apa? Ya jangan ditanya begitu, nanti ijol malah repot. Oh, kalau itu ya enggak. Jangan minta itu ya. Jangan minta ganti, jangan minta tambah. Nah, gitu. Ya mungkin dah. Ya. Terakhir Kiai, pesan untuk para ibu supaya bisa mendidik anaknya dengan yang memiliki karakter yang baik lah, yang soleh-solehah gitu. Pripun? Pertama, seorang ibu harus punya figur wanita yang menjadi idola. Tidak mesti zaman sekarang. Dan figur itu jangan sampai salah. Misalnya punya figur saya seperti Sayyidah Asiyah lah, istrinya Fir'aun. Walaupun orang biasa-biasa tapi bisa menjadi anak. Seperti Dewi Hajar, seperti Sarah, seperti Hannah yang diabadikan dalam surat Ali Imran itu. Itu harus punya figur. Selama kita punya figur akan menjadi idola. Karena mereka lah yang menelurkan, yang melahirkan beberapa semua orang-orang hebat di muka bumi ini. Ya atau mungkin tidak terlalu jauh lah punya figur punyai siapa. Selama tidak punya figur, kan tidak punya sandaran. Mungkin akan menjadi bahwa solihah akan diukur menjadi sekedar pikirannya saja. Nak cara aku begini tidak bisa. Karena mestinya walaupun tidak bisa didefinisikan secara real, tapi bisa didefinisikan secara tamsil. Jadi bisa dicontoh orang solihah seperti apa? Oh itu loh orang solihah. Nah kalau sudah punya figur itu tancapkan di hati, kemudian menjadi amaliyah kita, dan itu nanti akan berefek bahwa anak kita juga akan memfigurkan ibunya. Itu yang menurut saya. Kalau suruh belajar lagi mas, mumet lah. Mumet. Ada seorang kiai itu, saya dulu pernah punya guru di daerah Magelang itu namanya Gus Bako Almarhum. Itu waktu abahnya itu suka ngaji, ya memang ngaji itu. Kalau dikasih amplop itu tidak pernah disangoni anak. Jadi anak itu mondok itu sangoni jadi ibunya yang jualan daun. Dan sampai ya itu bisa menjadi figur itu, bisa menjadi figur. Nah, orang-orang hebat itu tidak mendapatkan fasilitas yang istimewa, tapi justru karena keterbatasan ini. Nah, saya berharap bahwa ibu-ibu ini yang berharap, saya yakin semua orang berharap punya anak solihah pasti. Kalau jadi pejabat pun juga pejabat yang soleh, maka harus punya figur Sayyidatuna Khadijah, figur Sayyidatuna Aisyah dan lain-lain. Ini menjadi nancap. Dan di mana kita dapat itu? Ya kita mesti hadir di majelis-majelismu yang menjelaskan itu. Mungkin itu ya. Okay. Terima kasih Kiai. Ya, sama-sama. Semoga menambah keilmuan kita dan juga kita bisa mendidik anak kita untuk lebih baik lagi. Ya, amin. Baiklah pemirsa Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk, demikian tadi hasanah kita bersama Kiai Badri Tuja, di mana peran seorang ibu itu penting untuk mendidik anaknya. Kita
berusaha mencari seorang figur untuk dijadikan sandaran. Mau kita bawa seperti apa anak kita nanti. Terima kasih, saya Neng Nita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.